Selamat siang Ibu Sisi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai the self, mind, gender, and body yang berasal dari buku Consumer Behavior karangan Solomon. Sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Gabriela Rosalina, kemudian ada Aditya Surya, kemudian ada Inggit Sedasya dan Hegi Priyatama. Berikut ini adalah outline pembahasan materi yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama mulai dari self concept, kemudian ada extended self, kemudian ada identitas gender, kemudian ada body dan body decoration. Yang pertama kita akan membahas mengenai self concept. Pembahasan pertama adalah mengenai the self, di mana the self sendiri itu mengacu pada bagaimana peran persepsi diri seseorang akan mempengaruhi keputusan ia dalam melakukan pembelian suatu produk. Di sini ada kalimat bahwa we choose many products because we want to highlight or hide some aspect of the self. Misalnya beberapa orang itu misalnya menggunakan make up untuk menutupi berbagai kekurangan yang ada pada wajahnya. Atau misalnya ketika seseorang atau perempuan itu ingin dianggap feminin, mungkin ia akan menggunakan baju ataupun menggunakan tas dengan model-model tertentu yang mungkin dianggap feminin. Nah, oleh karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada bagaimana sih peran perasaan konsumen itu terhadap pola konsumsi mereka, khususnya ketika mereka itu berusaha untuk memenuhi ekspektasi masyarakat mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak untuk dilakukan. Nah, apakah sebenarnya konsep the self ini ada? Jadi kalau di buku Solomon dijelaskan bahwa persepsi diri seseorang itu sangat dipengaruhi oleh budaya mereka masing-masing. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat perbedaan antara budaya timur dengan budaya barat. Dimana kalau budaya timur itu dia lebih menekankan pada pentingnya collective self. Dimana collective self ini adalah ketika seseorang memperoleh identitas dirinya itu sebagian besar dari kelompok sosial mereka yang memiliki kesamaan seperti misalnya gender, kemudian ras, status sosial, ataupun pekerjaan. Nah, sedangkan kalau yang western ini kan dia lebih cenderung ekspresif dan lebih bebas gitu dalam menafsirkan diri mereka masing-masing. Nah, jadi pemahamannya itu lebih independen mengenai diri mereka serta menekankan pada sifat unik dari diri masing-masing. Nah, tapi baik Eastern ataupun Western, mereka mempercayai bahwa konsep the self ini sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu inner atau private self yang cenderung yang ada pada diri seseorang namun tidak bisa terlihat gitu, seperti misalnya perasaan, kemudian kepercayaan, nilai-nilai, dan lain-lain. Sedangkan kalau outer atau public self itu adalah apa yang diperlihatkan seseorang kepada lingkungannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai self-concept. Self-concept itu adalah mengenai cara pandang dan sikap seseorang terhadap berbagai macam atribut yang terdapat pada dirinya. Nah, contoh atributnya itu apa saja? Misalnya seperti karakteristik, kemudian tingkah laku, ataupun kemampuan. Jadi intinya self-concept ini adalah gambaran mengenai siapakah kita berdasarkan penglihatan diri sendiri. Nah, kalau di buku Solomon, dimensi dari self concept ini ada 4. Yang pertama itu adalah konten atau persepsi itu sendiri, kemudian positivity, contoh seperti self esteem, kemudian intensity dan stability dari waktu ke waktu, serta akurasi atau bagaimana sih ketepatan pandangan diri kita ini dengan kenyataannya. Nah, beberapa orang mungkin akan cenderung stabil gitu dalam mempersepsikan diri mereka. Namun, seiring dengan perjalanan hidup, seseorang itu akan menemukan berbagai macam pengalaman, kemudian ide-ide baru, ataupun misalnya dia bertemu dengan sosok ideal ataupun kelompok-kelompok sosial yang ia kagumi gitu. Nah, di mana hal-hal ini nantinya bisa mempengaruhi self concept mereka. Nah, setiap elemen yang berkontribusi terhadap konsep diri ini disebut dengan identity. Jadi, cara mudahnya itu adalah dalam menentukan identitas kita bisa melihat logo ataupun atribut yang kita rasa itu memang benar berasosiasi dengan diri kita. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai self-esteem, yaitu pandangan positif seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, sebuah studi yang lebih baru itu menemukan bahwa individu yang memiliki self-esteem yang tinggi, dia akan memiliki pola konsumsi yang tinggi pula karena dia merasa layak untuk mendapatkan yang terbaik. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, kemudian pertanyaannya, how do marketers influence self-esteem? Nah, jadi diketahui juga bahwa paparan iklan itu bisa memicu proses yang namanya self-comparison, di mana dia itu adalah kecenderungan untuk mengevaluasi dirinya dengan membandingkan dengan orang-orang yang digambarkan dalam iklan.
Nah, di sini kita bisa lihat contohnya itu ada produk makanan nugget yang dimana dia tuh digambarkan ada seorang ibu, ayah dan anaknya yang tersenyum gitu. Nah, di sini pesan yang ingin disampaikan itu adalah bahwa ketika si ibu ini memilihkan makanan yang memang disukai oleh keluarganya, maka akan timbul keharmonisan keluarga, atau misalnya ia akan lebih dicintai oleh keluarganya seperti itu. Atau di sini juga ada contoh bahwa self esteem advertising itu kan dia itu berusaha untuk mengubah perilaku atau pandangan seseorang terhadap produk mereka melalui menimbulkan perasaan positif. Nah, di sini ada contohnya itu adalah minuman jus buah gitu, di mana di sini di iklannya itu disebutkan bahwa sebelum kita melakukan apa yang kita sukai, misalnya seperti melakukan hobi ataupun pekerjaan dan lain-lain, itu kita sebaiknya meminum jus ini dulu karena bisa meningkatkan misalkan kesehatan kita atau semangat kita dan lain-lain. Selanjutnya mengenai real and ideal self, yaitu ketika seorang konsumen membandingkan beberapa aspek dirinya dengan sosok ideal sehingga mempengaruhi beberapa persepsi atas diri mereka. Misalnya ketika setelah melihat sosok ideal tersebut, dia akan langsung bertanya pada dirinya, apakah saya sudah secantik seperti yang saya inginkan? Apakah saya itu sudah menghasilkan uang sebanyak yang seharusnya, seperti itu. Nah, kemudian ideal self ini itu adalah suatu konsep mengenai apa yang diinginkan seseorang terjadi pada dirinya, sedangkan kalau actual self itu adalah penilaian yang lebih realistis mengenai kualitas diri. Nah, konsep ini tuh sebenarnya bisa mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Misalnya, seorang konsumen itu membeli suatu produk karena ia merasa bahwa produk tersebut itu konsisten dengan diri mereka yang sebenarnya atau sesuai dengan citra diri mereka. Sedangkan ada beberapa orang yang memang membeli produk itu karena sedang berusaha untuk menjadi sosok ideal yang mereka inginkan. Nah, dari kedua konsep tersebut ada yang timbullah yang namanya manajemen impression, yaitu ketika seseorang itu berusaha untuk mengelola apa yang orang lain pikirkan mengenai diri mereka, yang kemudian secara strategis itu mereka akan memilih dengan hati-hati produk yang memang dapat menggambarkan atau berasosiasi dengan baik sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk dilihat oleh orang lain. Nah, di sini ada salah satu contoh impression management, yaitu contohnya adalah Zebibah atau jidat hitam, di mana Zebibah ini ada di kalangan laki-laki Mesir gitu, laki-laki muslim Mesir, di mana seseorang yang memiliki jidat hitam itu diartikan yaitu adalah sebagai ahli ibadah seperti itu. Dan juga contohnya itu adalah Yaiba atau double teeth, di mana di Jepang perempuan-perempuan yang memiliki double teeth ini atau gigi gingsul ini dianggap sebagai wanita-wanita yang imut seperti itu. Selanjutnya ada fantasy bridging the gap between the self. Jadi fantasi itu atau daydream muncul ketika seseorang itu menginginkan suatu kondisi atau keadaan yang seperti tidak mungkin untuk dilakukan di dunia nyata seperti itu. Nah, daya tarik fantasi itu dapat menyasar konsumen yang memang memiliki kesenjangan besar antara diri mereka dengan sosok atau kondisi ideal yang mereka inginkan. Nah, di sini itu marketers bisa membawa gitu konsumen untuk memiliki produk ataupun iklan yang membawa mereka itu ke kondisi yang asing namun menarik gitu, dan tidak mungkin dilakukan di dunia nyata atau kecil kemungkinannya dilakukan di dunia nyata. Contohnya ini seperti The Vogue Makeup Simulation, dimana kita bisa mencoba berbagai jenis makeup, berbagai jenis warna tanpa harus mengaplikasikannya langsung di wajah kita. Selanjutnya ada multiple self. Dalam bahasan ini kita mengenal istilah namanya dramaturgical perspective, yaitu memandang konsumen memiliki beberapa peran berbeda. Contohnya seseorang itu bisa saja memiliki peran sebagai seorang profesional di kantornya, tetapi mungkin akan memiliki peran yang berbeda juga ketika dia berada di lingkungan sosial atau misalkan di keluarganya. Dalam menjalankan beberapa peran ini bisa saja orang ini membutuhkan produk-produk yang juga berbeda gitu. Misalnya ketika dia menjadi seorang profesional, dia membutuhkan baju yang lebih formal, lebih rapi, ataupun misalnya parfum yang lebih elegan gitu, atau menunjukkan citra dirinya sebagai seorang profesional.
Nah, secara strategis, marketers itu dapat menggunakan hal ini untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk memainkan peran tertentu. Nah, sebagai contoh di sini ada di gambar, seseorang membagikan sampel minuman berenergi kepada pelari karena sesuai dengan kebutuhannya, seorang atlet itu atau misalkan dalam hal ini adalah pelari, dia akan membutuhkan minuman berenergi. The Looking Glass Self itu berbicara mengenai bagaimana kita itu memproyeksikan kesan seseorang terhadap diri kita. Nah, penilaian ini akan sangat bervariasi tergantung pada perspektif siapa yang kita pertimbangkan dan seberapa akurat kita mampu memprediksi evaluasi mereka terhadap diri kita. Beberapa pertanyaan seperti misalnya who am I in this situation akan sangat berpengaruh dari bagaimana seseorang atau orang lain di sekitar kita itu memandang diri kita. Sehingga akan berhubungan juga dengan pertanyaan sebenarnya menurut orang lain kita ini siapa. The Looking Glass Self juga akan muncul ketika misalnya kita tuh bertindak sebagaimana apa yang diharapkan orang lain dari kita dan sesuai dengan ekspektasi mereka. Selanjutnya ada self-consciousness, yaitu kesadaran internal seseorang terhadap perhatian yang mereka terima. Di sini kita mengenal ada yang namanya public self-consciousness, yaitu kekhawatiran seseorang terhadap citra publik, di mana orang-orang dengan public self-consciousness yang tinggi biasanya akan cenderung membeli produk-produk yang mendukung penampilan mereka, seperti misalnya menggunakan pakaian ataupun kosmetik-kosmetik yang bagus seperti itu. Kemudian untuk self monitor itu adalah bagaimana seseorang menampilkan diri dalam lingkungan sosial mereka dan perkiraan mengenai bagaimana orang lain akan memandang apa yang mereka beli. Jadi misalnya seseorang itu ingin dianggap berwibawa atau misalnya bermartabat, pasti mereka itu akan cenderung memilih produk-produk yang mendukung citra tersebut. Nah, apakah produk yang kita beli itu menggambarkan diri kita? Menurut self-image congruence model, seseorang memilih produk ketika atributnya itu cocok dengan beberapa aspek diri. Dan ketika ia membeli produk tersebut, ia akan menjadi bagian yang lebih baik dari diri dia. Hubungan emosional ini bahkan membuat orang itu terkadang sangat defensif ketika misalnya ada orang-orang yang berkata negatif mengenai brand atau merek yang mereka sukai. Model kesesuaian ini juga mengasumsikan proses pencocokan kognitif antara atribut produk dengan citra diri seseorang. Nah, biasanya beberapa orang itu menggunakan perilaku konsumsi individu untuk mengidentifikasi identitas sosial dan juga kepribadian mereka, seperti misalnya melihat dari pakaiannya, cara berdandannya, pilihan mobilnya, dan lain-lain. Penggunaan informasi konsumsi kita untuk mendefinisikan diri itu sangat penting ketika kita belum sepenuhnya membentuk identitas sosial kita. Misalnya ketika kita baru pertama kali masuk ke kantor baru atau perusahaan baru atau misalnya berada di lingkungan yang baru. Nah, symbolic self-completion theory itu menyatakan seseorang yang memiliki definisi diri yang belum sempurna cenderung melengkapi identitas ini dengan menampilkan simbol yang mereka asosiasikan dengan peran atau citra tersebut. Misalnya, remaja laki-laki menggunakan barang-barang macho seperti misalnya rokok untuk melengkapi citra maskulin. Saatnya minum yang laki. Gue laki. Ini baru anggur laki. Setelah mendengar penjelasan mengenai self-concept dari KGB, sekarang saya akan menjelaskan mengenai extended self atau perluasan dari konsep diri seseorang. Extended self berdasarkan definisinya merupakan kondisi di mana produk mampu mendefinisikan peran sosial seseorang. Pada kenyataannya, di sekitar kita banyak sekali materi yang mampu membentuk identitas diri kita. Sebagai contoh dari gambar di samping yang berkaitan dengan penelitian mengenai extended self dari buku Solomon, seorang wanita akan merasa lebih glamor jika menggunakan produk yang bermerek seperti Victoria's Secret atau Louis Vuitton. Terdapat beberapa tingkatan dari extended self yang mampu memungkinkan orang-orang merasa seolah-olah kita berasal dari lingkungan sosial yang besar. Dimulai dari individu, identitas sosial dapat dilihat dari barang-barang yang melekat pada diri kita sendiri. Kemudian family, di mana dapat dilihat dari tempat tinggal atau barang-barang yang ada di rumah. Setelah itu ada komunitas, yang merupakan lokasi atau daerah tempat kita berasal, hingga akhirnya dilihat dari grup atau kelompok sosial.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai embodied cognition. Embodied cognition sendiri merupakan suatu kemampuan pemikiran yang lahir berdasarkan perilaku kita atau aktivitas sensoris motoris serta hasil interaksi manusia dengan lingkungan. Atau singkatnya, state of body modifies state of mind, perilaku dan pengamatan kita terhadap suatu bentuk pikiran kita. Salah satu contohnya yaitu enclothed cognition. Dalam sebuah penelitian, peneliti meminta responden untuk memakai sebuah jas lab yang diasosiasikan sebagai orang yang memiliki perhatian dan ketelitian tertentu dalam pekerjaan. Memang mereka menemukan subjek tersebut memakai jas tersebut dan menunjukkan kinerja yang lebih tinggi. Tapi ketika responden tersebut diberitahu bahwa jas lab itu bukanlah jas lab dari seorang peneliti, responden tersebut menunjukkan sikap yang berbeda. Dengan kata lain, responden telah menaksirkan makna simbolik dari pakaian tersebut, kemudian mengubah perilaku mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai digital self. Seiring perkembangan zaman, you are what you wear, atau apa yang kita kenakan, telah berubah menjadi you are what you post, atau apa yang kita posting dalam sosial media kita. Sosial media telah mampu memfasilitasi seluruh orang secara gratis dan murah untuk dapat modifikasi dirinya sendiri secara digital melalui foto profil dan postingan foto-foto lainnya. Kemudian mengenai wearable computing, perkembangan zaman sudah semakin pesat sehingga muncul banyak sekali teknologi yang mampu membentuk interaksi secara digital. Seperti pada di film-film, telah banyak film-film yang menampilkan bahwa ada pemasangan chip pada pergelangan tangan manusia. Tapi dengan produk yang sudah ada di sekitar kita seperti Apple Watch, Google Glass, telah mampu memberikan manfaat yang jauh lebih banyak bagi tubuh kita hanya dengan melekatkan pada diri kita tanpa perlu perkenankan kita membawa perangkat yang jauh lebih besar. Seperti pada Apple Watch, telah mampu mendeteksi jumlah langkah yang kita lakukan dalam sehari, sehingga dapat mendeteksi timbulnya penyakit-penyakit seperti penyakit jantung atau penyakit-penyakit lainnya. Selanjutnya, seiring perkembangan teknologi makeover virtual telah memudahkan kita untuk melibatkan diri secara digital dalam memilih produk untuk merias diri. Platform digital ini telah memungkinkan pembeli untuk menempatkan gambar-gambar atau produk dalam tubuh mereka dengan cepat tanpa harus membeli terlebih dahulu produknya, seperti salah satu contohnya yaitu Shopee Beauty Camp dan juga L'Oreal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai subbab ketiga yaitu mengenai gender identity. Gender identity atau identitas gender merupakan komponen penting dari konsep diri konsumen, di mana dalam identitas gender di sini ada penyesuaian diri dengan ekspektasi budaya atau peran seks. Kita ketahui bahwa di lingkungan sekitar kita, bahkan di daerah-daerah tertentu, ada yang memiliki jenis kelamin lebih dari 2. Kemudian, kaitannya dengan pemasaran adalah terdapat salah satu penelitian mengenai pemasaran, mengenai preferensi konsumen, di mana laki-laki cenderung memakan daging dan perempuan cenderung lebih memakan buah-buahan, hingga terdapat kutipan yang menyebutkan bahwa boy food doesn't grow, it hunted or kill. Kemudian jika dikaitkan dengan food and beverage industry, tadi sempat disinggung juga mengenai preferensi konsumen, terdapat salah satu brand yang membentuk stereotip dalam iklannya yang berjudul I Am a Man. Ini merupakan iklan dari Burger King. Iklan di sini bercerita mengenai seorang pria yang sedang melakukan makan malam dengan pasangannya, di mana dihidangkan sebuah makanan yaitu makanan ayam goreng. Nah, pria ini merasa dengan dia makan ayam tersebut, dia seolah-olah bukan seperti seorang laki-laki. Sehingga dia memutuskan untuk pergi ke Burger King dan memakan Texas Double Whopper yang berisi daging yang lebih mampu menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang laki-laki. Kemudian sexual socialization. Riset menemukan bahwa pemahaman gender sudah diterima oleh individu sejak berusia 1 tahun. Salah satu sumbernya berasal dari keluarga, seperti pada gambar di samping, di mana sejak kecil kita pun sudah dihadirkan oleh produk mainan yang dipisahkan menurut jenis kelaminnya.
salah satunya dalam etalase atau permainan. Pemasar sendiri pun telah membentuk suatu goal tersendiri untuk masing-masing gender, yaitu agentic goal untuk laki-laki, cenderung memiliki sifat ambisius dan independen, serta communal goal untuk perempuan yang memiliki sifat lebih lembut, penuh simpati, dan sensitif. Selanjutnya mengenai gender identity versus sexual identity. Gender identity adalah kesadaran seorang mengenai gender mereka atau cara mereka melihat dirinya sendiri. Hal ini terbentuk bisa melalui faktor eksternal, salah satunya budaya, seperti female dan male, bahkan di negara atau daerah tertentu memiliki jenis kelamin yang lebih dari 2. Kemudian, sexual identity, yaitu bagaimana seorang itu berpikir mengenai dirinya sendiri, dengan siapa ia tertarik secara emosional dengan orang lain, seperti dalam hubungan yang romantis ataupun seksual. Contohnya di sini adalah heteroseksual, homoseksual, transseksual, dan straight. Berkaitan dengan gender identity, selanjutnya ini merupakan sex type product, di mana kita sudah tidak asing bahwa banyak sekali produk di pasar yang telah dipisahkan berdasarkan gendernya. Tadi sudah disebutkan mengenai contohnya, yaitu mainan anak-anak. Sekarang ini yaitu produk sabun dan juga deodoran. Kemudian saya akan membahas mengenai female role product. Terdapat beberapa stereotip tradisional mengenai perempuan, di mana seorang perempuan itu memiliki sifat yang feminim, lembut hati, dan salah satunya ditonjolkan pada iklan susu Cilkit, yang menghadirkan seorang ibu yang baik dan lembut hati, serta perhatian seperti pada gambar di bawah. Akan tapi, seiring perkembangan zaman atau perkembangan waktu, pemasar sudah membentuk strategi baru, yaitu melepaskan stereotip lama, sehingga seperti pada gambar di samping, ada salah satu iklan terlihat, yaitu perusahaan pakaian berbasis di Amerika Serikat yang memproduksi pakaian kerja seperti mantel, jaket, dan pakaian berburu yang tahan api. Dalam iklannya, brand ini melepas stereotip lama mengenai wanita yang hanya di rumah saja, sehingga bisa dilihat pada gambar paling kanan, hingga perempuannya sedang bekerja keras, yang menunjukkan bahwa perempuan adalah independen dan aktif. Selanjutnya mengenai female role product. Jika sebelumnya stereotip mengenai perempuan hanya feminim, sensitif, pemasar membentuk strategi baru yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran baru, yaitu pemberani, aktif, seperti pada iklan Pocari Sweat yang menghadirkan seorang wanita dengan wajah semangat, dan pada iklan ABC Instan yang menghadirkan sosok wanita karir, yaitu seorang pemanah dan pilot yang mampu menunjukkan sikap berani, aktif dalam sosok perempuan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai male sex role. Ya, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai masculinism. Jadi, masculinism pada male sex role ini mengacu kepada para pria yang bisa dibilang memiliki tubuh indah. Indah pada pria ini lebih membicarakan soal fisik, seperti berotot, tinggi, dan lain sebagainya. Dalam konteks masculinism ini, pria menerima pesan mengenai bagaimana dia berperilaku dan juga apa yang mereka rasakan. Sebagai contoh iklan yang mungkin relate dengan masculinism ini adalah Elmen. Elmen memiliki tagline Nutrition for Men. Fungsi dari susu ini sendiri adalah untuk membantu membentuk tubuh yang atletis dan memenuhi kebutuhan nutrisi pria. Oleh karena itu, Elmen tentu menggunakan model dengan pria-pria yang terlihat menarik, ganteng, dan tentunya kekar. Penelitian yang pernah dilakukan yang dijelaskan pada buku ini menjelaskan 3 model masculinity. Yang pertama ada yang disebut breadwinner. Model breadwinner menggambarkan bahwa pria itu identik dengan yang namanya kesuksesan. Seorang pria bertanggung jawab atas tugasnya mencari nafkah, ingin dihormati, mengejar materi, hingga pencapaian pribadi. Di sisi lain, pria pada umumnya memiliki watak rebel atau pemberontak. Jadi, pria senang akan petualangan, kebebasan, dan itu merupakan sifat hakikinya yang dimiliki oleh pria. Sedangkan man of action adalah sintesis yang menggambarkan pada kedua model tersebut. Selanjutnya, saya masuk kepada pembahasan mengenai androgyny. Androgyny mengacu kepada sifat feminisme dan maskulin yang ada pada diri seseorang, baik itu pria maupun wanita. Gambar di atas adalah gambar yang sangat mencontohkan mengenai arti apa itu androgyny, yang dimana dibalik kemaskulinan atau gagahnya seorang
pria yang kita lihat, para pria tersebut memiliki gaya yang feminisme. Kita bisa lihat bagaimana bentuk dari baju yang dikenakan oleh pria ini memakai bunga dan juga kemeja yang berwarna pink yang dapat kita bisa tahu melambangkan feminisme gitu karena eh, atribut yang dipakai oleh pria ini merupakan atribut yang seringkali digunakan oleh para wanita. Ya, berikut ini adalah salah satu contoh dari pakaian yang digunakan oleh para pria yang kelihatannya seperti model-model feminim, tapi jelas ini dipakai oleh para pria. Ini adalah bentuk contoh dari apa itu androgini. Lanjut ke next selanjutnya, LGBT. LGBT mungkin semua teman-teman sudah pada tahu kira-kira seperti apa LGBT itu. Populasi LGBT di Asia dan Amerika sekitar kurang lebih 12 juta orang. Konsumen menghabiskan kurang lebih 250 miliar dolar Amerika hingga 350 dolar Amerika miliar setahun. Sebagai contoh, di sini kita melihat ada yang namanya equally wage ya. Nah, sebagai contoh equally wage ini merupakan salah satu WO di Amerika Serikat yang dimana dia menawarkan package wedding sesama jenis. Untuk beberapa contoh lain pada bidang food and beverage, ada juga brand yang mendukung LGBT, seperti contohnya Oreo. Dalam gambar itu terlihat biskuit coklat asal Amerika Serikat itu memiliki lapisan warna-warni, persis seperti warna bendera pelangi yang menjadi lambang kaum LGBT. Dan di bawah gambar itu juga tertulis Proudly Support Love, yang mengindikasikan bahwa mereka mendukung penuh LGBT. Selanjutnya kita masuk ke pada sub baru bab ini, yaitu mengenai body. Body mengacu kepada evaluasi subjektif konsumen atas fisiknya. Fenomena sekarang ini telah banyak orang yang telah sadar akan pentingnya kecantikan atau ketampanan di dalam diri seorang individu. Oleh karena itu, telah beredar luas produk atau jasa di pasaran yang menawarkan produk-produk kecantikan. Lalu pada slide berikutnya menjelaskan mengenai ideas of beauty. Beautifulpeople.com adalah salah satu situs dating online yang hanya bisa dimainkan oleh orang yang bisa dibilang good looking atau atraktif. Bahkan manajer beautifulpeople.com juga merekrut karyawan hanya untuk orang-orang yang atraktif. Karena dia mengklaim bahwa attractive people atau orang yang good looking itu cenderung untuk make a better first impression on client, sehingga lawan bisnis tertarik dan membuat negosiasi menjadi lebih lancar. An ideal beauty is a particular model or exemplar of appearance. Ideal of beauty biasanya bisa dinilai dari bentuk keindahan fisik. Jika itu laki-laki, mungkin bisa dilihat dari ototnya, dan perempuan mungkin bisa menyesuaikan. Lanjut pada slide selanjutnya. Apakah beauty universal? Nah, pertanyaan ini agak sulit dijawab. Orang-orang cenderung lebih menyukai ciri-ciri yang diasosiasikan dan dihubungkan dengan yang namanya kesehatan serta kemudaan. Karena ini menandakan kemampuan dan kekuatan untuk reproduksi, yang artinya orang memiliki badan yang bagus, menarik, atraktif, lebih disukai oleh banyak orang. Atas alasan inilah bahwa ketampanan dan kecantikan di zaman sekarang menjadi hal yang sangat diperhatikan, terutama pada bagian-bagian fisik yang dapat meningkatkan daya tarik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kecantikan ideal wanita dari waktu ke waktu. Jadi hampir setiap budaya itu memiliki bias kecantikan masing-masing. Karena preferensi untuk beberapa fitur wajah dan tubuh itu lebih bersifat genetik, seperti misalkan mata yang besar atau mata yang sipit, lalu tulang pipi yang tinggi, badan yang tinggi tegap maupun yang kecil pendek, dan juga berbagai bentuk curve lainnya.
Nah, oleh karena itu, kecantikan juga dapat dilihat dan dicirikan pada periode sejarah dengan penampilan tertentu atau menjadikan ikon-ikon tertentu sebagai kecantikan ideal. Ini adalah contoh kecantikan ideal pada masanya yang mempengaruhi dunia kecantikan dan fashion. Pada tahun 1800-an, kecantikan idealnya itu adalah wanita dengan kulit yang putih dan lembut seperti susu domba. Lalu pada tahun 1890-an, Liliana Russell yang populer dengan sebutan Lusty Woman dan Gibson Girl yang menampilkan tampilan yang atletis dengan badan yang menyerupai laki-laki. Selanjutnya pada tahun 1920-an, image kecil dan boyish flapper yang memperlihatkan keimutan dan kekanak-kanakan itu menjadi tren pada saat dikenalkan oleh aktris yang bernama Clara Bow. Lalu juga tidak jauh beda pada tahun 1960-an ada Marilyn Monroe yang menjadi ikon kecantikan pada masa itu dengan stylenya yang youthful dan rebel. Jadi Marilyn Monroe ini mempengaruhi pasar dunia fashion yang pada akhirnya banyak yang mengeluarkan lini pakaian serupa dengan style Marilyn, serta make up juga mulai dilirik karena Marilyn sering menggunakan lipstik merah, lalu juga alis yang tebal, bulu mata, dan eyeshadow. Lalu seperti yang kita lihat, tipe tubuh ideal wanita itu berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, perubahan ini secara berkala menyebabkan kita mendefinisikan kembali penanda dimorfik seksual. Apa itu dimorfik seksual? Nah, jadi dimorfik seksual itu adalah aspek tubuh yang membedakan jenis kelamin. Pada hal ini terjadi pada tahun 1990-an, melihat munculnya tampilan wave yang kontroversial di mana model yang sukses, terutama Kate Moss, itu memiliki tubuh yang mirip dengan anak laki-laki. Nah, selanjutnya bagaimana sih kecantikan ideal wanita barat? Nah, beberapa orang membesar-besarkan hubungan antara harga diri dengan penampilan seseorang, sehingga mereka itu berani mengorbankan kesehatan mereka untuk mencapai apa yang mereka anggap sebagai tubuh ideal yang diinginkan. Lalu kecantikan ideal wanita barat itu juga didasarkan pada seperti warna kulit, bentuk mata, lalu petunjuk estetika lainnya. Kita juga dapat melihat perwujudan kecantikan ideal ini dalam produk seperti pelembab yang mereka keluarkan, pencerah kulit, lalu juga kontak lensa yang berwarna sesuai dengan mata yang dimiliki oleh wanita barat. Nah, sekarang apa sih yang dianggap dengan kecantikan ideal pada hari ini? Lalu juga bagaimana bentuk ideal tersebut dapat mempengaruhi pilihan kita sebagai konsumen. Jadi pada akhir tahun 2014, dimulai dari Kim Kardashian yang mengubah kecantikan ideal seluruh dunia melalui sampul majalah Paper, sehingga fetisme tertanam kuat dalam budaya kita setelahnya. Nah, namun beberapa media malah menampilkan kontroversi periklanan yang menyasar fetisme, seperti contohnya Pepsi. Jadi Pepsi ini mengeluarkan diet soda dengan tagline The New Skinny Can, dan tampilan botol kalengnya itu lebih slim dari kaleng biasanya. Lalu ada juga kampanye iklan oleh Apple dengan tagline You can never be too thin or too powerful. Nah, pada akhirnya banyak konsumen yang melawan kembali stereotip tersebut. Lalu timbul pertanyaan, apa sih yang memicu para wanita ini untuk mencoba mengubah pasar agar lebih ramah bagi pembeli yang tidak mengikuti idealisme kecantikan dengan embel-embel thin? Nah, pada akhirnya mereka menemukan bahwa memang konsumen ini dapat melakukan agitasi untuk perubahan, terutama ketika mereka menciptakan komunitas dengan orang-orang yang berpikiran sama atau fat acceptance movement yang dapat mendukung orang lain yang telah berhasil menantang status quo. Selain itu, dengan adanya penolakan stereotip ini, banyak industri-industri yang terkena dampak karena secara langsung konsumen menyatakan keinginannya untuk memiliki barang tanpa ada embel-embel yang menjatuhkan self-confidence mereka. Nah, jika hal itu terjadi, maka konsumen bisa melakukan boykot atau membuat surat terbuka untuk perusahaan baik di media sosial maupun media massa, atau mempengaruhi lingkungannya untuk tidak membeli produk tersebut sehingga lama-lama bukan hal yang tidak mungkin jika perusahaan tersebut bangkrut. Jadi dengan demikian kita bisa melihat sebegitu besarnya suatu standar kecantikan yang ideal dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai kecantikan wanita yang ideal. Nah, sekarang kita akan membahas dari segi male-nya. Jadi pada awal tahun 1800-an, dulu itu jenggot dilarang selama lebih dari 1 abad. Hingga pada akhirnya muncul mode baru
yaitu beard movement pada Perang Saudara sehingga membuat aktivitas cukur menjadi opsional. Lalu pemberontakan pekerja yang kebanyakan berkumis dan berjenggot terjadi pada tahun 1901 sehingga membuat mode seketika berubah karena masyarakat mulai menganggap bahwa yang kumisan dan jenggotan itu adalah kriminal. Pada saat itu, King Sigilet menemukan pisau cukur dan mengembalikan mode clean shaving. Nah, selanjutnya bagaimana sih ideal of male beauty saat ini? Jadi pada saat ini, ideal male beauty itu tentang panjangnya rambut, lalu keberadaan dan jenis rambut di wajah, lalu otot, dan juga tentu saja gaya pakaian dan aksesoris. Hal tersebut didukung dengan sebuah fakta dari survei nasional yang meminta pria dan wanita untuk mengomentari aspek penampilan pria, lalu menemukan bahwa standar kecantikan yang dominan untuk pria adalah tubuh yang sangat maskulin dan berotot, meskipun wanita cenderung lebih memilih pria dengan massa otot yang lebih sedikit. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai body decoration and mutilation. Jadi orang-orang di setiap budaya dekoratif atau mengubah tubuh mereka dengan cara tertentu untuk mengikuti kecantikan yang ideal. Seperti banyak konsumen yang pada akhirnya melakukan operasi kosmetik untuk mengubah citra tubuh yang buruk atau hanya untuk mempercantik penampilan. Nah, body decoration ini memiliki sejumlah tujuan. Yang pertama itu untuk memisahkan anggota kelompok dari non-anggota. Jadi contohnya dalam masyarakat kita, seorang remaja berusaha keras untuk mengadopsi gaya rambut atau pakaian yang khas, sehingga bisa memisahkan dia dari orang dewasa. Lalu yang kedua, untuk menempatkan individu dalam organisasi sosial. Seperti contohnya banyak budaya terlibat dalam upacara pubertas di mana seorang anak laki-laki secara simbolis menjadi laki-laki. Lalu yang ketiga, untuk menempatkan orang tersebut dalam kategori gender. Contohnya itu wanita yang memakai lipstik untuk menjadikannya lebih feminin. Tujuan yang keempat, untuk meningkatkan identifikasi sex role. Kita dapat membandingkan penggunaan modern dari sepatu high heel bagi wanita saat ini untuk menunjukkan bahwa dia lebih feminin saat menggunakannya. Lalu tujuan yang kelima, untuk menunjukkan perilaku sosial yang diinginkan. Contohnya itu dalam masyarakat barat, beberapa pria yang gay itu mungkin memakai anting di telinga kiri atau kanan untuk menunjukkan role play, bisa jadi submisif atau dominan yang mereka sukai dalam suatu hubungan. Selanjutnya, untuk menunjukkan status atau pangkat yang tinggi. Contohnya itu dalam masyarakat kita, beberapa orang memakai emas sebagai tampilan untuk meningkatkan status mereka. Lalu yang terakhir, untuk memberikan rasa aman. Seperti contohnya konsumen yang seringkali memakai jimat keberuntungan untuk memberikan rasa yang aman. Selanjutnya mengenai body anxiety. Jadi banyak konsumen mengalami kesenjangan antara fisik nyata dengan kecantikan yang ideal, sehingga sering berusaha keras untuk mengubah aspek penampilan mereka. Jadi banyak konsumen juga merasa insecure dan mengkhawatirkan bagian tubuh tertentu seperti contoh iklan di slide selanjutnya. Nah, di sini dapat kita lihat ada sebuah iklan Pond's yang menampilkan seorang wanita yaitu Raisa dan menyatakan tagline dengan hashtag wajah baru Indonesia. Jadi hal ini memunculkan stereotip pada masyarakat khususnya di Indonesia yang tidak memiliki wajah seperti Raisa, yaitu memiliki hidung mancung, alis tebal, kulit putih, dan halus. Selanjutnya ada sebuah iklan Rexona yang dibintangi oleh Chelsea Islan yang mengenakan tank top dan mengangkat lengannya untuk memamerkan ketiaknya. Juga menyatakan upgrade sekarang, sebagai bentuk kampanye produk deodoran baru dengan pelembab untuk ketiak. Lalu ada juga iklan WRP yang menampilkan ideal beauty lainnya yaitu badan yang ramping dan kulit yang halus. Jadi WRP ini juga menggunakan tagline pahat setiap lekuk indahmu sebagai bentuk promosi lini produk makanan dan minuman untuk kecantikan. Jadi hal ini menunjukkan kosmetik hingga minuman diet, banyak produk dan layanan yang menjanjikan untuk mengubah fisik tubuh.
Nah, dengan banyaknya kasus body anxiety tersebut, beberapa konsumen memilih menjalani operasi kosmetik untuk mengubah citra tubuh yang buruk atau mungkin hanya sekedar untuk mempercantik penampilan. Nah, sebagian besar pasien itu adalah pasien muda yang memilih menjalani perawatan untuk mengatasi ketidaksempurnaan yang dirasakan, seperti misalnya rahang yang terlalu persegi, atau hidung yang kurang mancung, atau dagu yang kurang runcing, dan lain-lain. Nah, hal tersebut menjadi peluang bagi negara-negara seperti Korea Selatan. Seperti yang kita tahu kan bahwa tingkat operasi kosmetik tertinggi itu ada di negara Korea Selatan. Nah, hal tersebut menarik konsumen datang ke sana untuk operasi misalkan kelopak mata ganda atau restrukturisasi wajah yang lebih radikal. Nah, bagusnya lagi, pemerintah Korea Selatan bahkan menyediakan dana untuk mempromosikan negara tersebut sebagai medical tourism business. Nah, istilah ini menggambarkan sektor ekonomi global yang berkembang pesat yang mendorong konsumen untuk melakukan perjalanan ke negara lain untuk prosedur bedah yang mungkin tidak tersedia atau mungkin lebih berbahaya dan lebih mahal di tempat tinggal mereka sendiri. Selanjutnya kita masuk ke body decoration lainnya, yaitu tattoo. Nah, tattoo ini adalah cara yang cukup bebas resiko untuk mengekspresikan sisi petualangan diri baik sementara maupun permanen. Nah, contohnya itu seperti kelompok marginal di Jepang, yaitu Yakuza, pengendara sepeda motor, sering menggunakan tattoo untuk mengekspresikan identitas dan solidaritas kelompok mereka. Nah, dengan kepopuleran tattoo tersebut, ada sebuah brand bumbu masak, Heinz, itu membuat perayaan ulang tahun ke-150 dengan berkolaborasi dengan Ed Sheeran, sehingga menciptakan Ed Sheeran X Heinz Tomato Ketchup Tattoo Edition dengan label tato Ed Sheeran di seluruh bagian botol dan akhirnya menjadi pusat perhatian. Nah, yang terakhir sama dengan tattoo, body piercing ini juga berevolusi dari praktik yang terkait dengan kelompok pinggiran hingga menjadi mode populer seperti sekarang ini. Lalu juga tujuan dari body piercing ini juga untuk menunjukkan perilaku sosial yang diinginkan. Contohnya itu dalam masyarakat barat biasanya beberapa priaga itu memakai anting di telinga kiri atau kanan untuk menunjukkan roleplay yang mereka sukai dalam suatu hubungan. Nah, dengan demikian, konsep diri atau self tadi itu sangat mempengaruhi perilaku kita sebagai konsumen dan produk yang kita pilih ini juga dapat memainkan peran penting dalam mendefinisikan konsep diri kita sendiri. Nah, harapan masyarakat terhadap maskulinitas dan feminitas membantu menentukan produk yang akan kita beli dan yang kita upayakan untuk menjadi harapan yang konsisten. Lalu juga cara kita berpikir tentang tubuh kita ini adalah komponen kunci dari harga diri kita sendiri. Serta setiap budaya memiliki norma kecantikan yang akan mempengaruhi cara kita memandang tubuh kita sendiri, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku kita sebagai konsumen dalam memandang suatu produk. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.